Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi anwa'in na'ami wa latalifil ihsan wa faddalana ala sairil khalqihi bi ta'limi ilmi wal bayan. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberi kesempatan untuk bisa mengaburkan bulan Ramadan dengan berbagai macam bentuk ibadah. Di antara salah satu ibadah tersebut adalah ibadah memperbanyak membaca Al-Quran. Allah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, dan petunjuk itu bisa kita dapatkan ketika kita memperbanyak baca Al-Quran, memahami Al-Quran, mempelajari Al-Quran, dan mengamalkan Al-Quran. Di bulan Ramadan, Rasulullah SAW memberikan contoh kepada kita dan memerintahkan kita untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Kita bisa lihat di dalam hadis yang menganjurkan kita untuk membaca Al-Quran yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang berbunyi, qala Rasulullah SAW, khairukum man ta'alamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada dua pahala yang kita dapatkan ketika kita membaca Al-Quran. Yang pertama, ketika kita membaca Al-Quran tapi dibarengi dengan kesulitan, susah payah di dalam membacanya, maka itulah pahala bagi kita karena kita masih mau membaca Al-Quran walaupun kita tidak bisa membacanya. Yang kedua, rasakan sulitnya membaca Al-Quran, sehingga Nabi SAW memberikan penghargaan kepada orang-orang yang mau membaca Al-Quran meskipun merasa sulit, merasa berat membacanya, yang tertera dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berbunyi, qala Rasulullah SAW, Al-Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nama-nama orang yang mau membaca Al-Quran di depan penduduk langit dan di hadapan para malaikat. Dan Allah Subhanahu wa taala sangat memuliakan dan menyanjungkan orang-orang yang mau membaca Al-Quran. Terlebih lagi kita sedang berada di bulan Ramadan, bulan turunnya Al-Quran yang turun pada malam Lailatul Qadar, sehingga Nabi SAW memberikan contoh kepada kita untuk bersemangat membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Nabi SAW setiap malamnya selalu membaca Al-Quran dan dihadiri oleh malaikat Jibril. Beliau mudrosa bersama malaikat Jibril dan menghatamkan 30 juz berkali-kali. Dan setiap kali Ramadan beliau selalu membaca di hadapan malaikat Jibril hingga menghatamkan berkali-kali. Kita juga tahu bahwa Nabi SAW begitu cintanya kepada Al-Quran, terlebih lagi di bulan Ramadan. Tatkala beliau sholat malam dan sholat tarawih, pernah beliau sholat bersama sahabatnya. Beliau membaca sangat panjang ayat, walaupun satu rakaat beliau membaca surat Al-Baqarah, dilanjut lagi dengan surat Al-Imran, dan ditambah lagi dengan surat An-Nisa. Itu baru satu rakaat. Beliau sholat 4 rakaat dan beliau hampir mendekati waktu subuh. Begitu banyaknya manfaat ketika kita memperbanyak membaca Al-Quran. Semoga kita selalu diistiqomahkan membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Tapi jangan di bulan Ramadan aja kita membaca Al-Quran, di bulan lain-lainnya kita harus membaca Al-Quran. Semoga amal ibadah kita dan bacaan Quran kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Shadaqallahul azim. Apabila ada salah kata-kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.